Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri Kalimantan, Bapak Ibu pendidik SMK Negeri Kalimantan. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang mana sampai detik ini masih ada kesempatan sehingga kita dapat menghadiri undangan dari Pak Dr. Bujuni kegiatan sosialisasi guru penggerak. Nah, contoh ini untuk sosial paket modul 1 dari Pak Dr. Bujuni ini kita butuhkan kemarin cuma 9 orang ya, 9 orang. Jadi kita mengundang teman-teman untuk mengikuti acara Pak Dr. ini. Karena ini adalah acara dari pemerintah, jadi dilaksanakan di sekolah kita. Nah, mudah-mudahan nanti imbasnya pada kita seperti apa guru penggerak, seperti apa modulnya, nanti kita bisa mencontoh dari Pak Dr. Bujuni ini. Yang mudah-mudahan bisa membawa kebaikan dan kemajuan SMK Negeri Kalimantan ini. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua nanti sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga paparan dari Pak Dr. Bujuni ini, nanti yang terakhir penutup. Bapak Ibu yang hormati, untuk mengacara pada hari ini, mari kita buka dengan baca basmalah bersama. Selanjutnya acara yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Pak Subdit SPD ini dipersilakan. Terima kasih Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joko selaku Wakil Guru sekaligus selaku Kasubag TU. Tapi memang guru penggerak ini dikatakan berhasil. Satu di antara indikatornya adalah bahwa kegiatan di sekolah dengan adanya calon guru penggerak ini lambat laun berubah. Dan kegiatan guru penggerak ini selama 9 bulan. 9 bulan ya waktu ini luar biasa. Kalau dikatakan berat, yang berat, dikatakan apa itu ya biasa, tergantung bagaimana mensikapi ini. Dan Bapak Ibu, Ngarbayosa termasuk sekolah yang ada lolos calon guru penggerak selain SMK 1, SMK kesempatan ini nanti Pak Okto Bujumi ini saya berharap ini bisa disosialisasikan, bisa diimbaskan kepada rekan-rekan yang lain. Tidak hanya ini, nanti mungkin suatu saat di paket berikutnya akan berganti guru yang lain. Dan ini wajib dilaksanakan. Bapak Ibu sekalian, penjenengan yang diundang sini adalah tugas dinas, sehingga bahwa diikuti dengan baik untuk pembelajaran. Ketika saat ini penjenengan mengajar, ya monggo dikondisikan dari tugas apa. Ini karena tugas penting yang harus ditunaikan oleh Bapak Ibu semuanya. Apa yang akan disampaikan oleh Pak Okto, oleh Bujumi ini, mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya monggo silakan disambi dulu. Nanti ada dari. Oh, minum. Enggak, mana ada sama lagi? Ulang tahun ya Pak. Boleh ke sana gratis nanti. 1 minggu lagi. Oke. Saya melanjutkan dari Pak Okto ya, tentang. Jadi kalau kita itu memberikan semacam hadiah gitu ya, kepada anak yang misalkan paling kita dewe atau yang bisa menjawab pertanyaan 5.000 misalkan, itu biasa saya lakukan dulu gitu. Tetapi saya kaget sekali setelah saya ikut guru penggerak, ternyata itu hal yang salah, yang keliru. Kenapa? Karena akan menyakiti hati anak-anak yang lainnya. Oh, sing itu paling nyumbur kue itu loh. Jadi perasaan orang paling buka yang mana seperti itu. Jadi itu ternyata tidak boleh dilakukan. Ya, ini dalam program ini. Dan ini saya mencoba menstopnya. Saya nanti akan sosialisasikan yang modul 1.1 dan 1.4 karena yang 2 dan 3 tadi sudah sangat jelas disampaikan oleh Pak Okto. Itu yang pertama tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi tadi dikatakan Pak Okto bahwa menuntun segala kodrat pada anak ya, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi kodratnya anak itu apa? Kodratnya anak kalau SD itu mungkin bermain. Tapi untuk yang SMP ya, itu sudah mulai bermain sambil berpikir ya. Untuk anak SMK itu kita ngajak bermain ke angel gitu ya. Tentunya mereka sudah mulai kita ajak berpikir. Jadi semuanya kita kembalikan kepada anak. Ketika anak itu dalam kondisi misalkan tadi ya mengalami permasalahan itu,
solusinya ada pada anak. Nah ini kodrat anak seperti itu. Ya, kemudian pendidikan harus mampu menjawab kodrat alam dan kodrat zamannya. Tuh, kodrat alamnya apa? Di Ngargoyoso ini bahwa nek kene iki pendidikan iki lho unggah-ungguhe. Berarti itu harus kita ajarkan. Tentunya kodratnya di sini dengan di Jakarta kan berbeda, ya kan? Kemudian kodrat zaman berbeda, teknologinya berbeda. Oh, anak dilarang bawa HP. Ternyata kodrat zamannya anak dituntut untuk memakai HP. Nah, inilah pendidikan harus mampu menjawab kodrat alam dan zaman, gitu ya. Jadi nganggo HP, mungkin pelajarannya matematika, nganggo HP yang diopo, ya kan. Tetapi ketika pelajaran saya simulasi dan komunikasi digital, kok saya larang bawa HP, itu kesalahan bagi saya karena saya tidak mampu menjawab kodrat zaman. Gitu. Mungkin Pak Irfan ngajar TKRO praktek kan ada mungkin bisa browsing, bisa ini lah itu. Ya meskipun nanti memang permasalahannya ada permasalahan banyak ya, anak bawa video gini lah itu nantilah yang akan menjadi permasalahan kita di modul 1.4 tentang nanti modulnya yang tadi disampaikan Pak Unto ya. Alhamdulillah. Kemudian bahwa pendidikan itu adalah budi pekerti, jadi olah cipta ya, pikiran kita diolah, rasa kita diolah. Jadi rasa itu ternyata ya kanggo anak itu merasa senang tidak, anak itu tersakiti atau tidak, itu juga diolah rasanya, pikirnya juga diolah. Kemudian timbullah kemauan. Oh iya aku nek karo Pak Adi, aku seneng bahasa Inggris mergone iki lho, aku diseneng kene nggon kene, rasane itu anak wis seneng dhisik gitu. Jadi seperti itu akhirnya akan timbullah yang namanya semangat. Jadi namanya budi pekerti itu antara olah rasa, kemudian cipta, rasa, karsa, atau pikiran, perasaan, kemauan, kemudian timbullah menjadi yang namanya semangat. Itu. Kalau ini yang terakhirnya ingat sosum tulodo, insya Allah panjenengan semua sudah paham gitu ya, bahwa kita itu pasti harus memberikan teladan gitu. Nek kita itu ngakon anak ekon siap ya tentunya kita akan siap gitu kan. Ketika anak kita dilarang untuk main HP, berarti ya kita harus siap untuk tidak bermain HP seperti itu ya. Kemudian di tengah membangun kemauan dan di belakang memberikan dorongan. Ya, dorongan loh ya, bukan suruhan loh ya. Itu kemudian profil pelajar Pancasila, di mana ini adalah tujuan dari seorang guru itu menciptakan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, anak itu adalah beriman dan bertakwa. Jadi di awal pembelajaran biasanya kan kita berdoa dulu, ada yang membaca surat atau ada yang membaca sesuai keyakinannya seperti itu. Kemudian anak diajar mandiri, belajar sendiri gitu kan. Nek praktek susah ya Pak ya ini ya, nek mandiri amburadul mungkin ya. Tapi yang lainnya bisa, mungkin praktek perhotelan gitu alatnya kan nggak terlalu medeni gitu ya. Nek misalnya ngepel kalian cepat itu meneh gitu ya. Tapi kalau mobil rusak kan ya langsung itu meneh gitu kan. Modelnya harus beli lagi. Itu ya. Belajar bernalar kritis gitu kan, anak-anak kita pancing dengan permasalahan, mereka menjawab. Nah ini saya susah nek mikir bahasa Inggris bernalar kritis sih piye lho, anak itu kan isone ya ngomong I love you gitu ya Pak ya. Good morning ini sosok angel banget gitu kan. Saya ngajari I love you betul sakit tak? Iya. Itu ya. Kemudian ini anak harus kreatif, terutama karena kita SMK harus kreatif anak-anaknya gitu kan, bisa menciptakan dari KWU, kewirausahaan, dari kejuruan seperti itu, bergotong royong, kemudian berkebinekaan. Kalau ya, di SMK insya Allah kebinekaannya nggak terlalu banyak ya, jadi ya, ya tapi kan tipis gitu kan, nggak terlalu ya minoritas minoritas ya. Jadi kebinekaannya tapi tetap anak-anak harus bisa menjaga. Jadi ketika kita ngajar nih H1, TSM 1, TKRO 1, otomatis kan ada yang non muslim, itu kita juga jangan sampai menyinggung ya kan. Misalkan
kita mau mulai doa dengan agama Islam, kita harus sampaikan dulu ini doanya dengan agama Islam, yang lainnya menyesuaikan, itu harus kita sampaikan. Itu untuk peran tadi sudah disampaikan Pak Okto ya, dan nilai, kemudian isinya juga sudah ya, kemudian tadi metode Bagja juga sudah disampaikan. Nah ini ke yang budaya positif. Nah ini sekarang kajian teorinya seperti apa itu tadi sudah disampaikan secara praktiknya. Ini adalah perubahan paradigma. Jadi yang pertama tadi pertanyaannya siapa ya? Intinya sebagai seorang guru kita merasa bisa mengontrol murid. Sebenarnya itu tidak bisa. Muridlah yang mengontrol dirinya sendiri. Dikembalikan kepada seorang murid, gitu kan? Kemudian ada paradigma bahwa seorang orang dewasa bisa mengatur anak, itu juga tidak bisa. Itu adalah paradigmanya. Jadi kemudian memaksa pada saat bujukan gagal, kan? Kalau sesuk datangnya sudah telat ya, gitu kan. Tetapi ketika wes mentok seminggu masih gitu, kita tidak bisa memaksanya, gitu kan. Dan nanti dengan cara yang namanya restitusi jalannya. Nah, kemudian dari sisi anak, jadi ini disiplin ya, diibaratkan dihubungkan dengan selalu hukuman. Datang telat, hukum, gitu kan. Kemudian tidak pakai sepatu, hukum, itu identiknya. Tetapi kita akan bisa mengembalikan, kenapa kok kamu datang terlambat, gitu kan. Kemudian kalau kamu datang terlambat, pasti dihukum. Alasannya kenapa? Karena akan mengganggu teman yang lain. Nah ini kita masukkan karena kamu pasti akan mengganggu teman yang lain, ya kan? Kemudian teman yang lain akan mengikuti kamu. Nah, itu kan efek buruknya. Itu harus kita sampaikan kepada seorang anak. Gitu. Nah, padahal menurut pihak dari Bantoro sendiri bahwa jadi murid yang merdeka itu yang harus punya disiplin yang kuat, ya kan? Gitu. Jadi anak-anak memang harus disiplin yang kuat, tetapi disiplin itu harus tumbuh dari dirinya sendiri. Nah, ketika tidak bisa tumbuh dari dirinya sendiri, memerlukan pihak lain. Siapa pihak lain itu? Kita sebagai seorang guru itu harus mencoba mendisiplinkan anak. Nah, dengan cara apa tadi disampaikan? Tadi ada beberapa posisi kontrol yang disampaikan Pak Okto. Itulah cara-caranya kita untuk memotivasi anak biar anak itu disiplin. Kemudian ini motivasi perilaku kita ya. Yang pertama adalah misalkan tadi datang harus jam 7 gitu kan. Pakaian kaki gitu kan. Oh, nah itu kenapa? Karena yang satu adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Aku kudu teko jam itu. Mergone aku nek teko telat pasti aku akan dihukum. Nah, itu jadi mereka itu aku kudu kaki nek orang kaki aku di apake gitu kan. Nah, itu sebagai seorang Nah, kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Jadi prestis ya kan. Oh, oke loh. Wongnya mbok koyo Pak Atok kae lho. Nah, ini loh yang diinginkan. Jadi yang kedua itu pengen mendapatkan penghargaan, pujian dari orang lain. Nah, ini yang ketiga yang perlu kita tanamkan adalah ini menghargai dirinya sendiri. Nek aku teko jam itu, ya kan? Berarti aku nanti tidak akan mengganggu pelajaran, ya kan? Nek aku telat, berarti aku akan mengganggu. Nah, ini yang harus kita tanamkan kepada anak, motivasi perilaku manusia. Ya. Jadi sebagai seorang pendidik maupun sebagai seorang anak, seorang siswa. Kemudian, nah ini tadi keyakinan kelas, ya kan? Antara keyakinan kelas, kenapa keyakinan kelas? Ya, kenapa bukan aturan, ya kan? Nah itu jawabannya adalah ini, ya mengapa keyakinan? Karena misalkan ngapa kok yang helm, ya, gitu. Otomatis helm itu untuk keselamatan, ya kan? Kenapa harus prokes Pak Dodi? Ya kan, misalkan itu, ya kan? Tentunya karena manusia juga sesuai dengan tingkat standarnya. Ya, tingkat standarnya ya. Berarti alasannya karena kesehatan ya kan. Biar kita itu sehat pakai masker, ya kan. Nah, itulah yang disebut dengan nilai kebajikan. Ya. Nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikannya apa? Integritas,
gitu kan? Disiplin anak, gitu kan? Peduli, bertanggung jawab, itu. Jadi kenapa datang harus tepat jam 7? Karena anak nilainya apa? Disiplin, tanggung jawab. Itu yang harus ditanamkan. Jadi ada nilai kebajikan. Itu. Ya. Kenapa harus menggunakan masker? Karena untuk kesehatan, gitu kan? Kenapa dilarang merokok? Juga untuk kesehatan. Nah, itulah nilai kebajikan yang harus kita tanamkan. Memang ini Pak yang paling susah ini nilai kebajikan. Jadi coba kenapa harus berpakai sepatu pantofel anak? Coba itu harus jawab, ya kan aturannya. Karena untuk menuju dunia industri itu kan anak-anak harus berpakaian seperti itu, membiasakan. Berarti kan nilai nilai kebajikannya adalah pembiasaan. Jadi itulah harus kita kembalikan kepada nilai kebajikannya. Ini sangat teoritis ya, mohon maaf. Ya. Lanjutkan. Ya. Nah ini, jadi keyakinan kelas ini dilakukan tadi di videonya Pak Okto kan membuat ya, anak itu pengennya seperti apa sih kondisi kelas itu. Nah baru kita baca satu persatu, akhirnya kita buat yang namanya kontrak belajar. Nah ini namanya keyakinan kelas seperti itu. Jadi keyakinan kelas datang dari anak. Nah ini ya tentang hukuman, sanksi dan restitusi tadi. Sebenarnya ini menjawab punyanya Pak Irfan tadi juga bahwa ketika anak bermasalah itu kalau di sini ya, ini saya ngambil dari modulnya itu tidak diselesaikan dengan hukuman, tapi dengan yang pertama itu adalah sanksi atau konsekuensi. Yang kedua, jika tidak bisa maka dilakukan dengan yang namanya restitusi. Tuh. Jadi kalau misalkan hukuman itu ini ya, jadi ini awas kalau kamu lakukan lagi, ini hukuman verbal. Jadi hukuman itu ada yang sifatnya verbal, ada yang sifatnya fisik, ya berupa ancaman. Kalau di pelajaran saya namanya bullying, ya itu. Ini untuk hukuman ini mendorong anak menyalahkan dirinya, gitu ya. Ini. Dan tentunya ya, untuk sanksi ini akan lebih netral. Jadi tadi karena sudah membuat kesepakatan kelas, nek telat hukumannya itu ya wis konsekuensimu, gitu loh, konsekuensi kamu. Nah untuk yang positifnya itu memang restitusi ini tidak lebih ke hukuman anak telat ya atau enggak, tapi direstitusi ya. Ada caranya untuk melakukan restitusi. Pas pembelajaran agama, gitu misalkan ya ini kan adanya guru agama. Seorang anak telat karena anak tadi telatnya 20 menit, maka dia sudah tadi ngaji wes itu oke. Maka konsekuensinya dia juga harus ikut ngaji tadi. Nah itu ada konsekuensi bukan bentuk hukuman. Sama seperti olahraga. Pelajarannya olahraga, misalkan kalau mau Pak Eva mau apa kejuruan itu ya, itu kan senam dulu ya. Anak ternyata belum senam, jadi dia dihukum secara fisik karena tadi olahraga ini, maka berputar lapangan tidak apa-apa karena tadi teman-temannya sudah melakukan yang fisik sama, jadi dia juga harus punya porsi yang sama. Seperti itu. Kemudian ini 5 kebutuhan dasar manusia. Kenapa kok anak seling melakukan tadi ya? Sebenarnya tidak semua anak, tapi ada beberapa anak yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Itu yang pertama kebutuhannya adalah karena kebutuhan bertahan hidup. Anak kok sok-sok malak koncone kan, sok-sok njaluk sarapan koncone karena dia ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Aku mau urung sarapan, mergoni ibuku ra masak. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Ya, kebutuhan anak kasih sayang, kebutuhan kesenangan. Anak yang usil gitu kan, mungkin melempar apa pada kadang karena kebutuhan kesenangan anak itu tidak terpenuhi, gitu kan. Kemudian kebebasan. Jane nganggo sepatu ireng kok saya nganggo sepatu putih, dia itu bebas. Ya, itu adalah kebutuhan anak yang tidak bisa kita pungkiri. Nah, tadi posisi kontrol tadi sudah disampaikan ya. Lah ini pertanyaannya Pak Irfan tadi saya juga mencoba untuk menjawabnya. Jadi ngopo kok kontrolnya itu harus membuat orang bersalah. Jadi posisi kontrol setiap seorang guru itu beda-beda. Ada yang dia menerapkan nomor 1, ada yang dia itu memang menerapkan nomor 2. Ini ya di mana kita sebenarnya meskipun perlu ya anak itu dihukum di perlu ya,
Dihukum itu kadang butuh, gitu kan, tapi tidak diperlakukan terus menerus, gitu kan. Nah itu, jadi sok-sok yo kita jadi teman, gitu kan, sok-sok kita juga jadi pemantau, gitu kan, sok-sok yo jadi manajer. Tapi tadi ya posisi kontrol paling bagus memang manajer, tapi boleh kita menerapkan sebagai teman, sebagai pemantau. Dan kalau memang kadang sangat susah untuk di itu, boleh kita melakukan ya ini. Jadi segitiga restitusi itu adalah memperbaiki kesalahan ya. Nah ini yang pertama, jadi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Nek dino iki wis telat, sesuk ora oleh telat. Jadi hari ini tidak ada punishment ya, tidak ada hukuman, tapi ada konsekuensi nek wis sesuk telat, ya kan? Nah, kemarin ini saya mencoba melakukan restitusi kepada anak kalau di kampus juga itu yang parkir di, saya mencoba gitu ya melakukan restitusi itu. Saya coba restitusi karena pertama restitusi itu adalah ini ya menstabilkan identitas dulu. Saya tahu yang parkir di tempat ini bukan cuma kamu saja, nah, gitu. Ada anak-anak yang lain. Itu yang pertama, saya tahu yang telat itu bukan kamu saja, ada beberapa anak. Nah ini menstabilkan dulu identitasnya. Kemudian ada ini validasi tindakan yang salah ya. Ini tanya alasannya, mau pokok parkir yang ini, dia tanya seperti itu. Jawabannya, kalau parkir di sini panas bu, kalau apa jok saya sobek, alasannya itu. Terus kalau misalkan ya kamu parkir di sana, temanmu di sini, jadi kecemburuan atau tidak? Misalkan ini semua anak sekarang saya suruh parkir tempatnya mami, kamu bagaimana? Saya bilang gitu ya. Jadi anak masih mikir gitu kan, ini semua nanti kalau kamu nggak mau pindah, semua anak yang ada di SMK Ngabeso saya suruh parkir semua tempat ini, atau kamu yang pindah ke sini, saya bilang gitu. Akhirnya ternyata anak-anak itu mau dengan kesadarannya untuk apa parkir di kelas tanpa saya paksa, tanpa saya ancam untuk di bocor bani gitu. Saya mau bertanya ke Jom. Iya. Yang sekitar restitusi tadi kan dipraktekkan di parkir ya? Iya. Nah, coba kalau dipraktekkan di kelas, Ya. anak yang cenderung meramai. Nah, di kelas itu contohnya lah, ada anak, saya nggak boleh menyebut nama ya, si A di kelas 1 atau 2. Itu mau ramai anaknya. Nah itu, apakah anak itu dipanggil sendiri, atau anak itu dinasihati ketika di dalam kelas dengan aplikasi restitusi itu? Iya. Mungkin itu bisa dijawab Bu. Untuk restitusi itu kita harapkan adalah melakukannya Pak face to face ya Pak ya. Jangan di kelas, kalau di kelas itu nanti kesannya akan anak ya kita menghakimi, anak juga malu itu. Jadi kita restitusinya kita lakukan, kita panggil ya seperti itu. Oh iya, jadi ada ya. Oke, panggil sendiri ketika pembelajaran selesai. Ya. Untuk restitusi seperti itu, karena restitusi itu kan lebih mikir dikembalikan jawaban itu kepada anak. Ya sebenarnya bukan kita yang memberikan solusi. Tadi kan personal, berarti kan nasihati secara personal dengan anak ya. Nah, permasalahannya begitu. Kadang-kadang anak itu sudah direstitusi, tapi mental. Ya. Nah, jadi mental. Jadi anak itu kita memberikan, kalau di tahapan tersebut kita sudah menstabilkan identitas, gitu kan. Ya. Kita sudah memberikan kebiasaan yang baik, gitu kan. Sampai pada tahapan terakhir restitusi, gitu kan. Tapi anak mental, jadi bisa jadi faktornya banyak ya Bu Jega. Yeah. Yang pengalaman yang sudah saya alami saja, kalau dari kebutuhan dasar yang Bu Jum sampaikan tadi itu, anak itu kurang kasih sayang, kesamaannya kurang karena orang tuanya gitu loh. Itu kan. Nah, terus berefek ke situ, gitu kan. Itu sangat berefek sekali saya lihat. Nah, kemudian timbul yang seperti Bu Jum sampaikan tadi, pengen senang, pengen berkuasa, gitu kan. Kemudian di restitusi itu mental gitu loh. Nah itu
itu pribon ya. Itu apakah itu anak harus keluar atau ada restitusi lagi gitu loh? Kalau di restitusi, karena gini ya Pak ya, untuk restitusi itu tidak bisa dilakukan hanya 1 kali 2 kali saja. Jadi dan kebutuhan akan tadi kasih sayang, maka kita butuh yang namanya tadi kolaborasi dengan guru yang lainnya. Jadi kenapa kok ini dilakukan pengimbasan kepada panjenengan semua? Karena saya dan Pak Okto itu membutuhkan kolaborasi dari jenengan semuanya. Kebutuhan akan kasih sayang. Kalau yang merestitusi cuma 1 orang gitu ya, dia tentu akan mental. Jadi maka dibutuhkanlah dari Bapak Ibu semuanya. Oh, kok Bujuk mandani aku, Pak Okto kok iya, Pak Teguh kok juga, Bu Tias kok juga. Berarti kan anak itu akan mikir, oh berarti ini saya yang salah, saya ada sesuatu yang harus saya ubah, begitu Pak. Kalau saya lebih ke kolaborasi antar guru. Berarti harus gotong royong bersama-sama ya? Iya, betul. Ya. Bukan hanya wali kelas, guru BP, guru agama, gitu ya. Tapi ada sama-sama. Tapi ada kolaborasi semua dari guru ya. Tentunya PKN, guru agama, gitu kan. BK, wali kelas itu sudah 40 ya kan. Belum nanti guru-guru yang lainnya. Dan guru yang lainnya diharapkan juga melakukan restitusi. Ya, dia masih Ya. Kan kalau yang disampaikan Bujuk tadi kan semua guru kan harusnya harus saling mendukung. Ya. Sedangkan kita saja dalam sekali yang namanya rapat kan. Jadi kan kita kan nggak tahu si A memangnya di pembelajaran A anak ini seringnya seperti apa. Nah itu taunya dari mana itu? Ini adalah mendorong kolaborasi antar guru. Jadi pentingnya kolaborasi antar guru itu kita tidak harus selalu rapat, ya. Jadi ketika ada sebuah forum, misalkan istirahat kita itu kita perlu menyampaikan hal itu. Misalkan saya sebagai guru mapel, tahu kalau Hardono itu muridnya Bu Rohmah, ya kan? Tentu saya akan bertanya pada Bu Rohmah, Bu Hardono kok sudah 4 minggu tidak masuk pelajaran saya. Nah, itulah yang kita akan melakukan kolaborasi. Terpisah dari apa yang disampaikan Bu Sim itu benar, tapi apa yang disampaikan Bu Tias juga benar. Karena apa? Seharusnya momen rapat awal bulan itu ada evaluasi anak. Seperti apa yang benar banget ya. Tidak setiap guru, misalnya saya menandai ya, si A ini dia roda 2 rame, bisa jadi di pelajarannya Bu Tias dia sangat pendiam. Nah, ini kolaborasinya di sini itu bagus. Kadang ramenya itu beda, ramenya di pelajarannya kan ada yang aktif, ada yang membuat masalah gitu kan. Jadi momen rapat awal bulan itu justru muaranya di sini, Mas. Muaranya di anak, bukan hanya program-program sekolah yang kita apa. It's okay lah, itu penting gitu kan. Tapi ada yang lebih penting, ingat tujuan kita adalah anak gitu. Itu benar yang disampaikan Bu Tias, itu benar. Karena apa? Biar misalnya gini, seperti yang saya alami, misalnya di hotel A2, di hotel 2 itu anak A, ini ramai belajar saya, Bu Tias tidak. Berarti saya harus kolaborasi dengan Bu Tias. Nanti akan ada muara seperti itu. Jadi kolaborasi seperti itu. Benar ya sebenarnya Bu Tias. Mungkin ini nanti akan jadi masukan untuk kita besok. Iya. Nah, benar ini. Mungkin itu apa sedikit biar untuk evaluasi kita saja. Terima kasih. Seperti menyambung seperti kata yang dikatakan Bu Tias, nah, sedikit, tapi sedikit berbeda dari pertanyaan kan tentang bagaimana kita dari tujuan ada kolaborasi juga guru antar guru. Nah, yang dikatakan Bu Tias kan permasalahan anak, ketika anak di sini kami di sana kami, tapi di pertanyaan saya untuk kolaborasi guru. Nah, kalau menurut saya kalau memang rapat itu kan karena pandemi juga kita tidak bisa mengadakan rapat sering mungkin ya kan? Yeah. Kita punya dewan guru. Nah, mungkin dengan tujuan adanya Merdeka Belajar ini dengan adanya kolaborasi guru itu juga lebih baik bagi saya seperti tim kita berbeda. Mungkin saya kejuruan dengan fisika atau kimia walaupun tidak mengajar kelas 3 kita bisa berdampingan mengajar. Nah, kita menjelaskan bahan, saya sasis bahan
motor itu seperti apa ketika di fisika atau kimia. Nah, kok yang ada di bahan itu seperti apa, fungsinya apa, seperti karbon, mungkin kandungan baja seperti itu fungsinya untuk apa, kekuatannya bagaimana kalau dicampur. Nah, itu akan lebih baik. Nah, mungkin hanya masukan. Ketika seperti ini ketika belajar bisa ada kolaborasi antara itu. Kalau bisa ya uji coba dulu. Kalau kita laksanakan semua kan nggak mungkin. Uji coba dulu satu atau gimana seperti itu. Ketika kita mengajar, kalau saya kan teknik murni juga sedikit mempelajari tentang bahan. Mungkin kalau di yang SPD apakah mempelajari bahan? Nah, cuma sedikit ya. Kalau saya kan full, hampir ada pilihan mata kuliah bahan atau yang lain seperti itu. Jadi ketika kita menjelaskan mungkin yang mengajar mesin ketika piston itu kandungannya apa saja, fungsinya apa saja, kenapa harus kadarnya seperti ini, seperti itu. Nah, kekuatannya bagaimana itu bisa dijelaskan di yang lebih spesifik yang di bidangnya seperti itu, yang ada di bidangnya seperti ini. Ya, terima kasih, cuma itu saja Bu. Terima kasih Pak, bagus sekali nih. Penting sekali ternyata ya kalau kita berkolaborasi. Balik yang berhak menjelaskan kan mungkin di bidangnya sendiri-sendiri tuh, seperti itu. Kalau berada di bidangnya, insya Allah lebih jelas dan lebih menguasai seperti itu. Berarti nanti yang ya di kurikulumnya itu kita bisa menambahkan untuk mensinkronkan antara materi misalkan TSM ya dengan kimia dan fisika itu ada sinkronisasi ya materi ya. Ya, itu kalau itu dibahas di artinya sudah gini sekali. Kita mulai dari budaya tadi ke anak, nah nanti mungkin larinya nanti ke Pak Teguh tadi bertahap. Bertahap. Ya pas Pak Teguh memang si anak kan yo karakternya ada beda satu kelas itu. Nah pada waktu pelajaran itu pelajaran seni atau musik, si anak itu tidak bisa memahami atau menghafalkan not balok nada. Ya. Si guru tadi karena di sekolah bergengsi kan ya sebagai standar, maksudnya kalau anak lain bisa kan kenapa anak itu nggak bisa? Nah terus si guru tadi niatnya itu memotivasi atau memberikan tadi ya saran-saran yang tadi, nah, tapi terlalu berlebihan dalam artian cuma kayak gini aja kamu nggak bisa toh, nah gitu. Nah terus kayak gitu tuh berdampak pada psikologi anaknya. Anaknya jadi malas sekolah, tertekan, kepikiran terus, malu sama temennya. Ya sama yang seperti tadi, mungkin kalau dulu guru Zoom memberikan reward pada anak yang berprestasi, nah ini kebalikannya. Anak yang punya kekurangan itu kan yo anak nggak bersalah. Gitu. Anak itu nggak kok dia pengen punya kekurangan ini itu kan nggak juga, cuma ya keajaiban juga dia punya kekurangan seperti itu dan dia harus memanajemen. Nah, terus anaknya tadi pulang ke rumah ngomong sama orang tuanya kalau ternyata di sekolah itu mengalami tindakan yang seperti tadi, maksudnya bisa membuat trauma, merasa direndahkan, merasa dipermalukan seperti itu. Dan efeknya orang tua juga merasa ini anak saya titipkan ke sekolah kok, tapi ternyata seperti ini, maksudnya pendidikannya kok kayak gini, maksudnya sekolah bisa aja kok bisa menunjukkan anak gitu loh, maksudnya kan seperti itu. Nah, si orang tuanya ini juga komplain ke pihak sekolah. Dan pihak sekolah juga intinya lalai lah dalam hal seperti itu. Nah kalau seperti ini dari program guru Pancasila itu mungkin ada solusi atau bagaimana, karena ini kan ranahnya ke karakter guru tadi. Ya mungkin guru itu nggak sengaja, misal guru kan gue reso gitu, tapi kan yo anak yang di tangannya loro atau gimana kan guru juga nggak tahu, maksudnya anak juga seperti itu. Dan mungkin kalau anak memberikan alasan atau respon itu guru kan udah pesimis, wah ini cuma alasan, ini cuma dibuat-buat ya gitu, padahal ya kita nggak tahu juga itu
apakah karena kekurangan anak atau faktor-faktor lain sebagainya, seperti itu. Beda saya itu. Tadi dijelaskan Pak Okto saya menjelaskan tentang anak yang memang nilai kognitif dan itu lebih positif, ini guru penggerak pasti lebih pas jawabannya. Sedikit ya, kita diskusi mungkin ada tambah dari Ibu nggak masalah, sedikit aja. Jadi tugas guru itu adalah menuntun. Jadi Ki Hajar Dewantara bilang menuntun. Pak Ivan, bagus banget tanya. Saya masih ingat dulu. Saya kelas 2, karena diposisikan sebagai anak ya, saya masih ingat ketika saya sebagai anak duduk di bangku SMP kelas 3, ujian PAI ya bisa hafal 20 surat. Nah, saya masih ingat. Saya dituntun, saya bisa 20 surat di kelas 3 SMP. Nah, ketika kita menuntun ke tempat ibadah, maka kita harus menuntun. Jadi guru penggerak ini itu menuntun kepada bakat anak, tetapi tidak dalam artian membiarkan. Nah, terus jangan juga dengan menuntun itu seperti yang disampaikan dari Bu Jum tadi, ada 4 disiplin guru tadi kan. Jangan hanya menghukum gitu kan. Kadang-kadang kita juga sebagai teman seperti yang Pak Teguh alami. Kadang-kadang kita juga seperti Bu Roma menyampaikan mereka membuat mereka bersalah gitu. Kadang-kadang seperti yang disampaikan oleh Pak Atok, kita kadang juga harus menghukum gitu kan, menurut tertentu. Kadang-kadang seperti Bu Jum, kita harus melakukan terakhir adalah restitusi gitu. Tapi menuntun gitu. Misalnya sangat unik ketika anak di sini di TPSM, anak tidak bisa praktek di BSM gitu. Itu capaian dari tujuan belajar tidak tercapai. Terus kemudian ketika dia bicara tentang seni, bermain biola, dia mengikuti belajar seni musik, tapi dia tidak bisa main biola. Itu juga sangat unik. Capaian belajar itu setiap anak berbeda. Yang harus kita pahami itu karakteristik anak itu berbeda. Jadi makanya ada kognitif, ada anak yang nilainya 7, 8, 9, 10 gitu kan. Nah disitulah sistem penilaiannya. Jadi tidak kita push sampai ke nilai 100. Makanya ada rentan nilai. Nah, kita memanfaatkan rentan nilai. Bisa jadi anak tidak bisa bermain biola, tapi dia bertindak berwirausaha. Tapi ketika dia lulus, dia bisa bermain tombol spare part. Anak tidak bisa. Jadi saya masih ingat sekali, saya di BKK, saya di Bukti, tidak ada anak ranking 1, 2, 3 bisa keterima di Astra. Tidak ada anak ranking 1, 2, 3 keterima di PT PAN. Tidak ada. Saya mengikuti dia adalah ranking dari 4 sampai 10. Saya pernah memberangkatkan Dobi itu ranking 1 dari semester 1 sampai kelas 3. Dia ranking 1 terus, dia dapat gagal. Akhirnya dia keterima di Malaysia lewat Pak Ki. Saya masih ingat. Jadi, ini yang harus apa? Yang harus kita pahami. Disinilah momen restitusi itu kita lakukan. Pushnya, tapi tidak membiarkan. Itu makanya Ki Hajar Dewantara bilang menuntun. Jadi kita tuntun, bukan kita paksa. Jadi momen inilah yang menjadi muaranya. Mungkin itu sedikit tambahan dan sudah 30 menit lebih. Terima kasih Bu Jum. Itu Irfan, saya cuma nambahkan sedikit di filosofinya tadi. Jadi kita memang lebih menuntun. Jadi nek anak itu ora iso kene mesti iso sing kene. Jadi meskipun nenggon tema itu kan nilainya, nenggon tema itu kan misalnya KD ini orang lulus gitu ya, ini lulus, kita sebagai guru itu ininya nggak lulus ya, kognitifnya nggak lulus, tapi pengetahuannya dia nggak lulus, tapi dia kan masih punya etika, masih punya ini. Nah inilah guru perlu untuk menambahkan di situ. Mungkin kan ikuti guru penggerak, mohon Pak. Anak ada seperti itu loh. Saya pas mau ikut belum 5 tahun dia. Saya juga. Belum pernah juga. Alasannya dari Raisa. Sampun nggih? Itu. Nggih, cukup aja. Cukup aja. Kurang puas. Cukup puas itu. Enggak Pak.